Halo people rebahan santuy, back with me Manggal in the here. Sebelumnya Manggal mau berterima kasih karena kalian sudah mau mengklik video ini. Dan juga kalian harus tahu bahwa konten ini mengandung unsur spoiler dan full kekerasan. So, Manggal menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu baru balik ke channel ini. Hari ini Manggaul akan membahas alur cerita dari film Mortal Kombat yang dirilis tahun 2021. Sebagai informasi, di film ini terdapat orang Indonesia yang berperan sebagai Sub-Zero. Ada yang tahu? Ya betul, abang saya sendiri, Joe Taslim. Seperti biasa, tanpa banyak bacot, banyak kecot, dan banyak cocot lagi, let's go to full alur cerita. Di awal scene kita diperlihatkan sebuah keluarga yang sangat harmonis, di mana keluarga ini memiliki sang ayah yang hebat bernama Hanzo Hasashi. Hanzo juga merupakan seorang pejuang Mortal Kombat yang bisa kita lihat dari tato di tangannya, atau yang nantinya akan kita lebih kenal dengan nama Scorpio. Suatu ketika Hanzo pergi menimba air, sedangkan istri dan anak sulungnya pergi ke rumah untuk menenangkan sang buah hati yang baru lahir. Tapi tiba-tiba terjadi penyerangan. Spontan sang istri langsung menyembunyikan bayinya. Alasan istri Hanzo tidak menyembunyikan anak pertamanya karena jika anak pertamanya disembunyikan maka presentasi anak keduanya ditemukan sangat besar. Sehingga kalau seluruh keluarga Hanzo meninggal tidak ada keturunan yang memegang pejuang Mortal Kombat. Kemudian masuk sesosok pria gagah yang kita bisa bilang namanya adalah Sub-Zero, si kekuatan es. Sub-Zero adalah dalang di balik kekacauan ini. Jika kalian pecinta Mortal Kombat, harusnya kalian tahu Sub-Zero dan Scorpio merupakan rival abadi. Sehingga jika salah satu belum meninggoy, maka mereka tidak tenang. Scorpio yang mendengar jeritan sang istri langsung pergi menuju ke kediamannya. Namun sayang, sang istri dan anak sudah meninggoy dalam keadaan beku. Scorpio yang marah akhirnya membunuh semua prajurit dari Sub-Zero. Sampai pada akhirnya terjadi pertarungan antara Scorpio dan Sub-Zero. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Scorpio berpesan kepada Sub-Zero agar selalu mengingat wajah Scorpio. Kelak di masa depan akan terjadi sesuatu yang menggemparkan. Di satu sisi, Lord Raiden datang di mana ia adalah master dari Earth Realm yang menemani kita di zaman PS2 masih merajalela. Master Raiden mengambil anak Scorpio yang telah disembunyikan oleh istri Scorpio tadi, dan film pun dimulai. Film ini akan berfokus kepada cowok ini namanya adalah Cole Young. Cole merupakan seorang petarung bayaran di mana ia merupakan orang yang cukup kuat di masa lalu. Suatu hari ia menghadapi pertarungan yang bisa dibilang Cole sedang tidak dalam kondisi prima. Kekalahan Cole dilirik oleh seorang pria botak bernama Jax. Di saat pertandingan selesai, Jax menanyai tentang tato yang ada di tubuh Cole dan Cole hanya menjawab ia mendapatkannya sejak lahir. He was born with it. What do you mean? It's a birthmark. See you around, champ. Di saat yang bersamaan di dunia Outworld atau dunia yang sangat kejam dan brutal, Raja Sangsung memerintahkan Sub-Zero untuk membunuh orang yang memiliki tanda lahir naga di dunia bumi atau Earth Realm. Sub-Zero pun langsung pergi ke bumi. Dengan sigap Jax yang tahu maksud dan tujuan, Sub-Zero langsung pergi menjemput Cole dan keluarganya. Namun tentunya Sub-Zero tidak membiarkan mereka pergi. Alhasil Jax harus menumbalkan dirinya untuk melawan Sub-Zero. Terjadi pertarungan yang sengit antara Sub-Zero dan Jax, tapi sayang Jax harus menelan kekalahan. Sebelum berpisah dengan Jax, Jax menyarankan agar Cole pergi ke tempat yang ia bilang atau yang ia sarankan.
Cole yang ketakutan memutuskan untuk pergi ke tempat itu. Sesampainya di lokasi, ia disambut dengan teknik jitu milik Sonya Blade. Sonya Blade merupakan ajudan dari Jax. Sonya yang salah paham akhirnya menemani Cole dan menceritakan pengetahuannya tentang tato naga yang dimiliki Cole. That dragon marking? It signifies that you've been chosen to fight for Earth. So it shows that there's realms and species that we didn't even know as Mortal Kombat. And I swear to God, I'm gonna get to the bottom of it. Tak lama berbincang, Cole bertemu dengan Kano, seorang pemilik tato naga yang melakukan apapun demi uang, bahkan mengkhianati temannya sendiri. Tapi di saat asik-asiknya berbincang, mereka malah dikejutkan oleh seekor monster reptil yang mirip dengan Godzilla. Tapi untungnya mereka dapat membinasakan reptil itu. Setelah kejadian itu, Sonya melepaskan Kano, namun dengan syarat Kano harus mengantarkannya ke kuil Lord Raiden. Kebetulan Kano tahu tempat itu. Kano yang mata duitan juga meminta uang sebesar $3 juta. Fuck no. I live in this shithole. You think I got $3 million? Mereka bertiga pun mulai melakukan perjalanan sampai pada akhirnya bertemu dengan Liu Kang, si pengendali api. Liu Kang kemudian mengantarkan mereka ke kuil Lord Raiden. Di sana terdapat foto-foto leluhur mereka, dan betapa terkejutnya, di sana juga ada Jax yang sedang mendapatkan perawatan intensif. Hey, Jax! Tidak berselang lama, Sub-Zero kembali datang. Liu Kang kemudian langsung bersiap untuk melakukan pertarungan. Ia juga dibantu oleh Kung Lao, si topi paling tajam semesta. Ini adalah karakter Aing di PS2 waktu itu. Tapi ternyata Sub-Zero tak datang sendiri, melainkan membawa sang Master Outworld, Shang Tsung. Master Outworld ingin mengambil alih Earthrealm dari tangan Lord Raiden, karena prajurit Outworld sudah mengalami 9 kemenangan Mortal Kombat, yang dimana jika 10 kemenangan fix dunia dipegang oleh Raja Shang Tsung. Lord Raiden yang optimis dapat mengalahkan prajurit Outworld kemudian membuat pelindung listrik oleh tongkatnya. Kemudian Kano dan Chole diajak ke tempat latihan untuk berlatih mendapatkan kekuatan terpendam atau Arcana. Di hari pertama sampai hari ke-10 nampaknya Kano dan juga Cole belum bisa mendapatkan Arcananya. Sampai suatu waktu di meja makan terjadi perselisihan antara Kano dan dua bersaudara Liu Kang, Kung Lao. Kano yang tidak hormat pada seniornya akhirnya direndahkan oleh Kung Lao dan Liu Kang. Tapi alhasil Arcana dari Kano muncul. Come on, Kano. I knew I'd get mine first. Cole yang frustasi akan Arcananya dan juga di satu sisi ia memikirkan keluarganya memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Di saat yang bersamaan di dunia Outworld, Raja Shang Tsung tak hanya dia melihat pelindung listrik milik Lord Raiden. Ia menyuruh Kabal untuk menghasut Kano dengan iming-iming kekuasaan dan juga kekayaan yang melimpah. He's a low-life piece of shit scumbag. Kano yang pada dasarnya orang jahat pun langsung menyetujuinya. Dasar Kano. Ih. Terjadi pertarungan baik di kuil maupun di rumah Cole. Ternyata pertarungan di rumah Cole antara Cole melawan Reiko merupakan pertarungan ke-10 yang menentukan nasib Earthrealm. Cole yang belum mempunyai Arcana pada awalnya kesusahan, namun saat melihat istri dan anaknya hendak dibunuh, akhirnya Arcana milik Cole pun muncul dan mulai melawan balik. Atau kita bisa bilang, kafir. Badass suit, Dad. Di satu sisi di kuil juga terjadi pertarungan epik antara Kung Lao melawan putri cantik Shang Tsung. Kemudian Cole bergegas kembali ke pertarungan kuil, namun Lord Raiden memilih untuk mundur, tapi sayang Kung Lao tak dapat melewati portal Lord Raiden.
Ruang kehampaan. Di sini Cole menegaskan kepada Master Raiden bahwa ia dan teman-temannya yang sekarang pasti dapat melawan prajurit Shang Lord Raiden yang setengah hati akhirnya memberikan leader kepada Cole. Pertarungan terjadi di antara masing-masing kubu sampai pada akhirnya tersisa pertarungan di antara Cole dan juga Sub-Zero. Di tengah pertarungan datang seorang pria berkostum yang ternyata itu adalah Scorpio. Ia bangkit dari neraka bahkan menguasai neraka. Dan terjadilah pertarungan yang sengit sampai pada akhirnya wow, akhirnya film pun tamat. Itulah ending dari yang ending. Tapi perjalanan mereka belum selesai. Mereka masih akan dihadapkan oleh musuh-musuh yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih perkasa. Kita tunggu the next Mortal Kombat. Teman Aing bilang, sok banget anjir. Oke lah, kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next content. Mamang!